Silakan. Ini kita mulai. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, mengadakan aktivitas sesuai yang sedang kita lakukan pada saat ini. Dan juga sholawat dan juga salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Admiral SMH. Selanjutnya yang saya hormati narasumber Bapak Profesor Dr. Topo Santoso SMH. Selanjutnya yang saya hormati moderator Ibu Dr. Heni Susanti SMH. Selanjutnya yang saya hormati para dosen, bapak-bapak, ibu-ibu dosen, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi, peserta webinar yang kami muliakan. Susunan acara pada hari ini, pada acara ini yaitu yang pertama sedang berlanjut yaitu pembukaan. Selanjutnya yang kedua adalah sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Admiral SMH. Selanjutnya kami akan menyerahkan kepada moderator untuk melanjutkan memimpin acara webinar ini sesuai dengan tema yaitu kuliah pakar hukum pidana, dan nanti akan berakhir tentunya akan kami akhiri kembali di sesi terakhir nanti. Tentunya pada kesempatan ini kami dari panitia penerbit buku PT Raja Grafindo Persada dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, kepada Dekan. Ini dua sekian kalinya Pak Dekan acara yang kita jalin dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kemudian kepada narasumber Prof. Topo Santoso yang di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan untuk hadir, tampil, membagi ilmu di hari ini kepada kita semuanya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni, Ibu Dr. Heni Susanti, SMH, yang juga telah bersedia menjadi moderator pada acara ini. Kemudian kami dapat laporkan kepada Pak Dekan, ya Pak Topo Santoso, Prof. Topo, bahwa peserta webinar berdasarkan yang mendaftar ya sampai pagi tadi itu berjumlah 451 peserta yang mendaftar. Dan ini tentunya dari berbagai daerah. Kami catat ini berasal dari 22 provinsi di Indonesia. Baik dari Nanggro, Aceh, Darussalam, ini ada 5 peserta yang kami dapatkan di catatan pendaftaran, sampai ke Papua. Dari Papua ini dari Sorong ada 2 peserta juga yang mendaftar. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa mengikuti semua ya pendaftar-pendaftar yang sudah terdaftar. Dan tentunya pada kesempatan ini kami informasikan kepada peserta bahwa sesuai dengan flyer yang sudah kita tampilkan, peserta nanti akan mendapatkan sertifikat dan juga door prize. Kemudian sertifikat ini nantinya akan dikirimkan via email yang sudah terdaftar sesuai dengan pada saat peserta mendaftar. Dan tentunya sertifikat ini kami berikan kepada peserta yang nantinya juga mengisi presensi absensi. Presensi absensi nanti akan muncul di kolom chat. Ya, kira-kira mungkin sudah sesi akhir, yaitu pada sesi tanya jawab nanti akan muncul presensi absensi. Nah, mohon nanti peserta bisa mengisi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan bagi peserta yang mendaftar tetapi tidak absen, tentunya itu juga nanti tidak akan mendapatkan sertifikatnya. Kemudian untuk door prize,
Doorpress kami sudah menyediakan 3 buah buku. Yang pertama yang berjudul Kriminologi, tentunya ini karya dari narasumber Prof. Topo Santoso. Buku ini awal terbit tahun 2001 dan hingga saat ini setiap tahun sudah terbit, jadi sudah kurang lebih 20 kali cetak ulang. Nanti ini akan menjadi Doorpress. Kemudian juga yang kedua, ini asas-asas hukum pidana Islam. Ini juga karya dari Prof. Topo Santoso. Nanti kita akan berikan kepada yang beruntung mendapatkan Doorpress. Kemudian yang terakhir, ini buku luar biasa juga, yaitu Sistem Peradilan Pidana, karya mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Prof. Marjono Raksodi Putro. Buku ini tadinya ada 5 jilid, tapi berdasarkan prakarsa dari Prof. Topo Santoso, buku ini diterbitkan kembali menjadi 1 buku dan diterbitkan di penerbit kami. Lumayan harganya 203.000. Jadi bagi peserta yang nanti akan mendapatkan Doorpress tentunya sangat beruntung sekali untuk mendapatkan buku ini. Dan Doorpress ini nanti akan kami berikan kepada 3 penanya yang beruntung. Jadi silakan para peserta nanti memberikan pertanyaan, ya kan? Bagi setiap penanya nanti kami akan coba nilai dan kami akan putuskan dari panitia, nanti tim panitia akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan Doorpress tersebut. Kemudian Doorpress tersebut nanti akan kita umumkan di media sosial kami, baik di Facebook maupun di Instagram, di FB-nya Raja Grafindo Persada atau di Instagram-nya Raja Grafindo Persada. Baik Raja Grafindo Persada Pusat Jakarta maupun Raja Grafindo Persada Pekanbaru. Kemudian untuk buku hukum pidana karya narasumber itu dapat dibeli di link Shopee kami yang sudah kami sebarkan di grup WhatsApp. Jadi nanti bisa belanja langsung secara online bisa, atau melalui nomor telepon yang sudah tersantum di flyer kami, ke kami langsung juga dipersilakan bagi para peserta yang ingin memiliki buku tersebut. Dan juga apabila nanti dari peserta juga berminat, kami bisa kumpulkan sekian banyak dan kita bisa memintakan tanda tangan langsung dari Prof. Topo nanti dari Jakarta. Jadi bagi para peserta yang berminat bukunya dan ingin mendapatkan tanda tangan dari penulis langsung, kami akan kumpulkan berapa banyak, nanti akan kami kirimkan yang sudah ada tanda tangan dari narasumber atau dari penulis secara langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Admiral SHMH untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Fuad. Mohon izin Prof. Topo. Ya. Tafadhol, monggo, Pak Dekan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan Prof. Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Pak Fuad bersama kawan-kawan PT Raja Grafindo Persada, Ibu Dr. Heni Susanti, selaku moderator pada kuliah pakar siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu dosen, baik dari Fakultas Hukum Universitas Riau maupun Fakultas Hukum lainnya yang berkesempatan bergabung. Selanjutnya juga mahasiswa, mahasiswi, baik pada jenjang strata 1 maupun pada program pasca sarjana yang juga berkesempatan hadir pada kuliah pakar siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini atas ridho dan hidayahnya kita dapat bersama-sama dengan PT Raja Grafindo Persada, Pak Fuad dan kawan-kawan mengundang Prof. Topo Santoso hadir secara virtual untuk memberikan kuliah pakar, mengelaborasi hasil pemikiran beliau yang telah diterbitkan oleh PT Raja Grafindo. Kami pada kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Topo Santoso, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Fuad, yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman beliau. Untuk itu kami harapkan juga kepada Bapak dan Ibu dosen, maupun juga mahasiswa di S1 maupun di pasca sarjana, untuk tidak melewatkan kesempatan yang berharga ini,
dalam rangka perluasan pengetahuan dan ilmu yang terkait dengan topik yang kita bahas pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penerbit, Pak Fuad dan kawan-kawan, PT Raja Grafindo Persada, termasuk juga Bapak dan Ibu, serta mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara virtual pada siang hari ini, dan dapat mengikuti kuliah pakar ini sampai dengan selesainya nanti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari hingga sore nanti itu memberikan manfaat dan juga berkah serta bernilai ibadah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan, Bapak Dr. Admiral SHMH yang telah memberikan kata sambutannya. Kemudian langsung saja kita masuk ke acara inti. Kita serahkan nanti kepada Ibu Dr. Heni Susanti SHMH. Beliau adalah sebagai dosen hukum pidana Universitas Islam Riau. Di samping itu juga beliau sebagai dosen pascasarjana di Universitas Islam Riau. Baik, para peserta yang kita hormati, marilah kita sama-sama mengikuti acara ini. Kepada Ibu Dr. Heni Susanti SHMH, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Fuad atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Admiral SHMH, yang kami hormati juga Profesor Topo Santoso yang dalam hal ini adalah sebagai narasumber atau pemateri dalam seminar pakar hukum pidana. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan biografi singkat beliau. Izin, Prof. Prof. Topo Santoso adalah seorang dosen di bidang studi hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1994. Prof. Topo Santoso juga selain pendidikan formal, beliau juga mengikuti berbagai pendidikan non formal, baik di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya, Orientation in the Common Law System of Australia Bond University pada tahun 1994, Academy of American and International Law di Texas, Amerika pada tahun 1995, kemudian Special Course on International Finance System di Harvard Law School di Amerika Serikat pada tahun 1996, dan juga peningkatan kapasitas dosen klinik hukum di Washington DC pada tahun 2014, dan pelatihan vibrant teaching untuk dosen Fakultas Hukum pada tahun 2016. Kiprah beliau dalam perjalanan karir akademik telah mendapat pengakuan dari lembaga pendidikan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Prof. Topo Santoso juga menjadi anggota Dewan Redaksi, editor, reviewer, ataupun mitra bestari di berbagai jurnal. Baiklah, itulah secara singkat yang bisa kami sampaikan karena memang durasi waktu juga. Walaupun sebenarnya saya yakin masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang baik itu secara akademik maupun praktik yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, karena memang keterbatasan waktu juga. Mohon izin, sebelum kita memulai seminar ini, saya akan mencoba memaparkan secara singkat tentang gambaran buku hukum pidana, suatu pengantar yang Prof. Topo Santoso miliki. Izin Prof, untuk yang lain juga. Ini saya sudah punya bukunya ya, Prof. Ya, semoga yang lain juga segera menyusul karena setelah saya baca ini sangat menarik dan secara substansi sangat bagus sekali, khususnya untuk teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi yang memang tertarik dengan ilmu hukum pidana. Baiklah, secara singkat dapat dikatakan bahwasanya buku ini memiliki kontribusi yang cukup besar ya Prof terhadap dinamika dan perkembangan hukum pidana khususnya baik secara teori maupun praktik, dan karya Prof. Topo Santoso ini sangat membantu sekali
dan memudahkan dalam memahami hukum pidana, khususnya di tahap awal. Di dalamnya itu sangat jelas ya dan gamblang, baik tentang istilah, konsep, serta beberapa teori-teori yang digunakan di dalam hukum pidana. Lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Prof. Topo Santoso selaku pakar hukum pidana. Kepada Prof. Topo Santoso, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Dr. Heni Susanti untuk perkenalannya dan juga untuk resensi bukunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Sama-sama, Prof. Ya, Pak Dr. Admiral. Terima kasih untuk kerjasama yang baik ini. Saya sering ke Pekanbaru, Pak Dekan. Iya. Siap. Iya, dan juga saya ada saudara juga di sana. Insya Allah kapan-kapan bisa ke sana lagi. Ya, mohon dikabari aja, Prof. Ya, siap. Makasih Pak Fuadin dan teman-teman Raja Wali Pers semuanya. Saya sudah lama kerjasama dengan Raja Wali sejak buku kriminologi atau sebelum 2001. Kriminologi 2001 awal terbit, Prof. Betul. Kemudian ada buku mengawasi pemilu, mengawal demokrasi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang di sini hadir juga mungkin sebagian dosen ya, atau mungkin mahasiswa. Mahasiswa juga bisa nulis buku, dosen juga. Kalau dosen memang seharusnya nulis ya. Kalau mahasiswa lulus S2 misalnya, tesisnya bisa dibukukan, atau lulus S3, disertasinya bisa dibukukan. Dan saya sudah sering memberikan rekomendasi bagi teman-teman mahasiswa, dan sebagian diterbitkan di Raja Wali. Baik, buku saya mau menyampaikan secara umum saja ya. Kalau isinya sebetulnya ya ada di buku. Nanti kalau saya ceritakan semuanya, jadi nggak mau baca buku, kan udah dirangkum oleh Pak Topo gitu ya. Nah, ini, oke, slide ini nanti saya, jadi gini, biasanya kalau saya ngisi acara webinar, itu kan mesti pada tanya itu di dalam ini, ruang link ya Bu Eni ya, di dalam chat room biasa selalu ditanya dua hal. Pertama, materinya dong tolong di-share gitu ya. Yang kedua, tolong daftar hadirnya. Itu mesti ditanya. Jadi nanti jangan khawatir, nanti PPT-nya saya share di chat room. Kalau daftar hadir saya nggak tahu. Dan kalau saya sih terus terang nggak penting ya daftar hadir. Yang penting kan ilmunya ya. Itu ya Pak Dekan ya, betul ya. Oke. Betul, Prof. Ya, buku saya ini judulnya Hukum Pidana Suatu Pengantar. Awalnya saya mau kasih judul lain. Awalnya saya mau kasih judul Membuka Gerbang Hukum Pidana. Gitu. Jadi kenapa membuka gerbang hukum pidana? Karena sebetulnya dengan membaca buku ini itu diharapkan mahasiswa-mahasiswa baik S1 maupun juga sebetulnya S2 ya. S2 juga bisa baca buku ini ataupun S3 karena sebagian dari babnya itu juga perlu dibaca oleh mahasiswa lanjutan. Dan bukan hanya untuk mahasiswa, kalangan umum pun sebenarnya bisa baca buku ini karena dengan baca buku ini diharapkan memahami mulai dari dasar-dasar hukum pidana dan sebagainya. Nanti silakan dibaca ya buku itu, dia modelnya itu seperti bercerita. Jadi banyak menggunakan kata-kata misalnya saya berikan contoh-contoh. Kita akan melakukan ini atau ketika kita melihat suatu fenomena. Jadi saya semacam mengajak berdialog dengan para pembaca. Kalau buku kan biasanya kadang-kadang juga oleh para pembimbing dihindari kata kita dan sebagainya. Tapi saya ini bukan tesis, bukan disertasi ya, sehingga ini saya harapkan bisa lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, apa yang dibahas di buku ini antara lain kita mengenal hukum pidana itu apa sih sebenarnya hukum pidana itu. Kemudian ilmu hukum pidana dan ilmu lain yang berkaitan. Misalnya apa itu kaitannya dengan kriminologi dan sebagainya. Lalu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ini juga dua istilah yang banyak sekali disebut di Indonesia. Lalu hukum pidana sebagai ultimum remedium atau senjata pamungkas yang terakhir. Apa itu konsepnya? Dan kemudian apa kritik saya terhadap konsep ultimum remedium yang salah difahami di Indonesia. Lalu pengertian pidana dan falsafah pemidanaan atau theory of punishment. Kemudian apa saja sumber-sumber hukum pidana di Indonesia? Ini kelihatannya sepele, tapi saya kan tiap tahun menjadi pansel hakim tipikor. Itu saya tanya pesertanya banyak juga yang salah juga ya. Lalu apa saja bagaimana sejarah hukum pidana di Indonesia? Kemudian asas legalitas dan terakhir metode penafsiran undang-undang pidana. Ini kebetulan saya juga sekarang dilibatkan sebagai tim ahli dalam RUU KUHP. Jadi nanti
kalau dalam dialog atau diskusi kita bisa lanjutkan juga, karena di sini saya bicara mengenai sejarah hukum pidana Indonesia sejak dari masa Hindia Belanda dan sebagainya sampai sekarang. Nah, di bagian-bagian awal atau di bab awal saya membahas tentang mengenal hukum pidana. Siapa sih yang perlu mengenal hukum pidana itu? Ya, bukan hanya mahasiswa hukum, ya, tapi juga mahasiswa lainnya atau berbagai bidang kehidupan ini perlu mempelajari hukum pidana, karena hukum pidana itu ya pada akhirnya orang-orang akan bertemu dengan persoalan ini di bidang apapun dia bekerja, itu bisa bertemu dengan hukum pidana. Ya, semua komisi, semua lembaga dan sebagainya itu ada persoalan hukum pidana pada akhirnya. Kemudian istilah dan pengertian hukum pidana. Jadi di bab ini saya kemukakan beberapa istilah dan pengertian hukum pidana yang dikemukakan para ahli. Ya, lalu saya memberikan pengertian sendiri yang di situ saya masukkan persoalan korporasi cakupannya, karena dalam pengertian hukum pidana yang sekarang beredar itu korporasi belum dimasukkan di dalam. Kemudian ada istilah ius punali dan ius puniendi yang mungkin salah difahami kadang-kadang. Ius punali dan ius puniendi kadang-kadang di dua-duanya dibaca hukum pidana. Ya, padahal sebetulnya ius punale yang dibaca hukum pidana, ius puniendi itu harusnya dibaca hak memidana dari negara. Kemudian hubungan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Ini juga kadang-kadang ada kesalahpahaman. Seolah-olah hanya hukum pidana formil saja yang mengabdi pada kepentingan hukum pidana material. Padahal kadang-kadang juga hukum pidana material mengabdi pada kepentingan hukum pidana formil. Mudah-mudahan nanti ada slide yang membahas soal itu. Kemudian apa saja fungsi hukum pidana. Kemudian juga saya jelaskan di bab ini tentang hukum pidana sebagai hukum publik dan kaitannya dengan hukum perdata dan bidang hukum yang lain. Jadi di luar bidang hukum pidana ada bidang seperti hukum perdata, hukum administrasi juga banyak sekali, misalnya hukum administrasi daerah, administrasi keuangan, perburuhan, SDM dan sebagainya. Ternyata juga perlu ya sanksi pidana untuk menegakkan normanya. Nah, itu saya bahas di situ. Lalu kadang-kadang pada beberapa segi kehidupan kita sangat tipis bedanya antara perdata, sengketa perdata dengan pelanggaran hukum pidana. Misalnya dalam hal wan prestasi, jual beli dan sebagainya atau transaksi ekonomi perdata yang lainnya, kadang-kadang salah satu pihak melaporkan pihak lain melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Padahal sebetulnya itu masih di ranah hukum perdata, misalnya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, di sini juga saya berikan beberapa contoh di dalamnya. Lalu ada satu ulasan mengenai hukum pidana sebagai hukum sanksi. Nah, misalnya ini, saya tulis di halaman 4 ya. Ini adalah gaya bahasa yang saya tulis dalam buku ini, yang sangat memudahkan para pembaca. Misalnya, saya tulis, ketika mendengar istilah hukum pidana, apa yang terfikir oleh kita? Apa yang langsung terfikir dalam benak kita saat mendengar hukum pidana itu? Ya, mungkin saja kita langsung teringat tentang petugas polisi sedang mengejar pelaku kejahatan. Kita juga mungkin terbayang tayangan berita di televisi beberapa pejabat KPK mengumumkan hasil tangkap tangan seorang pejabat menerima suap dan sebagainya. Ya, bayangan orang umum atau orang pada umumnya ketika mendengar istilah hukum pidana itu yang terbayang. Padahal ya banyak sekali hal-hal lain yang tidak tercakup atau yang mungkin di luar bayangan orang-orang. Nah, itu saya gambarkan di halaman 4 dan seterusnya. Lalu apa sebetulnya hukum pidana itu jika kita bandingkan dengan atau kita bedakan dengan bidang hukum yang lain. Jadi biasanya kalau kita belajar hukum itu kan dibagi dua ya, yaitu ada hukum publik dan ada hukum privat. Hukum publik itu ada HTN, hukum administrasi negara, hukum pidana. Kemudian hukum privat itu ada hukum perorangan, kekeluargaan, kewarisan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, di mana letak hukum pidana itu? Tadi yang pertama sebagai hukum publik, ya, yaitu hubungan antara negara dengan warganya. Tetapi pada sisi lain juga dalam bidang yang lain seperti perdata pun pada suatu ketika memerlukan sanksi pidana ketika norma dalam hukum perdata itu atau dalam hukum publik yang lain selain pidana itu dianggap kurang kuat dilindungi dengan sanksi dalam sanksi administrasi atau sanksi perdata. Oleh itu diperlukan sanksi pidana di dalamnya. Nah, kemudian juga saya bahas secara cukup mendalam mengenai perbedaan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Jadi kalau kita menyebut istilah hukum pidana, sebetulnya terkandung dua makna, yaitu hukum pidana dalam arti sempit dan hukum pidana dalam arti luas. Hukum pidana dalam arti sempit itu ya hukum pidana material, yang kalau kita membahas tentang apa itu tindak pidana, kemudian unsur-unsur tindak pidana, lalu subjek tindak pidana, lalu percobaan, penyertaan, gabungan, dasar penghapus, pemberat, peringan, dan sebagainya, itu hukum pidana material.
Ya, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum acara pidana atau law on criminal procedure. Jadi hukum yang mengatur mengenai tata cara bagaimana menegakkan hukum pidana material itu. Jadi bagaimana penyidik melakukan penyidikannya, penuntut umum melakukan penuntutannya, hakim mengadili, kemudian upaya paksa, upaya hukum dan sebagainya itu diatur dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Nah, hukum pidana dalam arti luas itu mencakup baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Nah, kemudian relasi antara hukum pidana material dan formil itu saya bahas di sini. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa kadang-kadang atau mungkin di dalam perkuliahan dosen menerangkan bahwa hukum pidana formil itu mengabdi pada kepentingan hukum pidana material. Jadi begitu ada ada aturan-aturan hukum pidana formil material itu dilanggar, maka kemudian polisi melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan, hakim mengadili, dan seterusnya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa hukum pidana formil mengabdi pada kepentingan hukum pidana material. Padahal bisa sebaliknya juga. Misalnya kita bicara hukum pidana formil, proses pengadilan, proses pencarian alat bukti dan sebagainya. Nah, kalau itu dilanggar, misalnya ada orang melakukan sumpah palsu misalnya di pengadilan, itu kan bagian dari hukum pidana formil, yaitu pembuktian. Nah, ketika orang melakukan sumpah palsu, ternyata ada juga hukum pidana materialnya, ancaman pidana bagi orang seperti itu. Atau persidangan itu diganggu orang, atau diganggu para pihak yang bersidang, maka ada contempt of court. Ini adalah ketentuan pidana ya yang mengancam siapa saja yang mengganggu jalannya persidangan. Jadi sebetulnya saling hukum pidana mengabdi kepada kepentingan hukum pidana formil juga mengabdi kepada kepentingan hukum pidana material. Jadi timbal balik seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sudah diskusikan. Kemudian bab 2 saya bahas tentang ilmu hukum pidana dan ilmu lain yang berkaitan. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau kita mengikuti berita di TV atau melihat di internet, sekarang kebanyakan orang udah ngelihat internet ya, tidak ngelihat TV. Jadi TV sekarang berkurang sekali penggemarnya dibanding yang melihat YouTube ya. Misalnya kemarin saya lagi seru-serunya ada Dewa Kipas. Mungkin teman-teman mahasiswa atau dosen juga senang dengan catur ya. Itu baru pertama kali tayangan ditonton 1,25 juta orang yang live di YouTube. Itu pertarungan antara Dewa Kipas melawan Grandmaster wanita Irene. Ya. Nah, jadi itu hanya contoh saja bahwa sekarang itu sosial media, YouTube, Instagram, sebagainya penggemarnya sangat banyak. Ya. Jadi iklan-iklannya juga masuk ke sana. Nah, saya nggak mau cerita soal YouTube atau Dewa Kipas ya, saya mau kembali ke soal ini. Jadi di berbagai media seperti YouTube atau sosial media yang lain, itu orang membahas tentang kriminologi, kemudian criminal justice atau sistem peradilan, lalu forensik, psikiatri forensik, viktimologi, dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan, apa sih hubungannya dengan hukum pidana atau ilmu hukum pidana? Apakah kriminologi, penologi, criminal justice, kriminalistik, forensik, psikiatri forensik, viktimologi itu bagian dari hukum pidana atau bukan? Atau bagian dari ilmu hukum pidana atau bukan? Nah, ini saya jelaskan secara gamblang di bab 2 ini. Jadi sebetulnya ilmu hukum pidana itu bisa dibedakan dengan berbagai ilmu tadi. Misalnya kriminologi. Kriminologi itu bukan bagian dari ilmu hukum pidana dalam arti sempit. Tapi ada yang mengartikan kriminologi itu adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam arti luas. Atau kalau saya lebih cocok, kriminologi itu adalah ilmu yang berbeda dengan ilmu hukum pidana, tapi berkaitan dengan ilmu hukum pidana. Dan kriminologi itu sangat dibutuhkan untuk hukum pidana. Ya, khususnya untuk praktek hukum pidana atau hukum acara pidana. Ya. Kemudian penologi itu bagian dari ilmu hukum pidana. Nah, ya, penologi itu bagian dari kriminologi yang sangat berkaitan dengan hukum pidana. Jadi penologi itu sebenarnya bagian dari kriminologi yang berkaitan dengan penal, berkaitan dengan hukuman. Ya, tapi dia adalah cabang dari penologi yang paling dekat dengan hukum pidana. Itu penologi. Lalu criminal justice yang kita terjemahkan dengan sistem peradilan itu sebenarnya bisa dimaknai dua, yaitu sebagai suatu studi yang mempelajari mengenai peradilan pidana, ya, yang membahas tentang bagaimana polisi, jaksa, hakim, KPK dan seterusnya, ya, penjara, lapas dan lain-lain. Tapi juga mempelajari mengenai lawmaking proses, bagaimana pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Itu satu sisi. Di sisi lain, criminal justice itu adalah ya para petugas atau penegak hukum yang menjalankan tugasnya. Jadi kalau di Amerika, Inggris atau berbagai negara ada studi khusus di S2 atau S3 yang namanya criminal justice. Jadi
lulusan dari masternya namanya Master of Criminal Justice atau MCG gitu ya, mungkin ada pendidikan lanjutannya itu di bidang doktor ya. Lalu ada kriminalistik atau ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Nah, kriminalistik atau ilmu kedokteran kehakiman ini saya kira diajarkan di berbagai kampus di Indonesia. Ini adalah bidang kedokteran, bukan bidang hukum sebetulnya, tapi paling dekat dengan hukum pidana. Nah, jadi kalau di tempat saya di UI yang mengajarkan ilmu kedokteran kehakiman ini adalah profesor di bidang kedokteran, Profesor Agus, dengan para koleganya dari dokter. Jadi memang harusnya ilmu kedokteran kehakiman itu yang mengajar dokter, bukan sarjana hukum. Tapi lebih ideal lagi dokter yang mengerti hukum atau mungkin bergelar sarjana hukum. Nah, itu lebih cocok ya mengajarkan ini. Jadi ini bukan bagian dari ilmu hukum, tapi ini bagian dari ilmu kedokteran, tapi sangat dekat dengan ilmu hukum pidana. Dan sangat memberikan sumbangan besar bagi ilmu hukum pidana. Kemudian ada forensik. Nah, kalau forensik itu beda dengan kriminalistik. Forensik itu banyak cabangnya, misalnya kimia forensik, fisika forensik, kemudian balistik, kemudian balistik ilmu tentang senjata, lalu ada daktiloskopi dan lain sebagainya. Ada bahkan forensik khusus mengenai bagaimana terjadinya kebakaran dan apa penyebabnya. Ini ahlinya bukan sarjana hukum, ahlinya itu mestinya profesor atau doktor di bidang forensik, misalnya yang bekerja di teknik, fakultas teknik. Kalau kimia forensik misalnya di MIPA, fisika forensik juga di MIPA, dan seterusnya. Jadi kalau berbagai kampus luar negeri itu punya sendiri lab forensik di kampus-kampus. Ya, kalau kita kan lab forensik itu hanya milik Bareskrim ya. Kemudian ada psikiatri forensik, itu di bawah psikiatri. Kalau ada viktimologi, itu dulu satu bidang ilmu yang bagian dari kriminologi, juga yang sekarang ini sangat dekat pengaruhnya dengan perkembangan hukum pidana atau pembaruan hukum pidana. Nah, ini saya kupas tuntas di dalam bab 2 buku saya. Ya. Kemudian, apa beda ilmu hukum pidana dengan ilmu lainnya? Tadi saya sudah jelaskan secara singkat ya. Ini misalnya kriminologi, kriminalistik, kriminologi, penologi, dan viktimologi. Nah, ada satu bagian dari hukum pidana yang dekat dengan penologi, yaitu disebut dengan ilmu tentang pidana dan pemidanaan, yaitu hukum penitensir. Itu bagian dari hukum kalau itu. Kalau penologi bagian dari kriminologi. Tapi hubungannya sangat dekat. Nah, kemudian saya juga membahas mengenai bedanya antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus serta relasi keduanya. Ya, nah, kalau kita teman-teman membaca buku-buku hukum pidana itu biasanya hukum pidana Indonesia itu kan mengikuti hukum pidana Belanda. Hukum pidana Belanda membedakan ada hukum pidana umum, ada hukum pidana khusus. Nah, tetapi pembedaan itu ternyata beda-beda di antara para ahli. Mana yang masuk hukum pidana khusus itu beda-beda. Nah, kategori pembedaan umum dan khusus itu saya jelaskan. Kemudian hukum pidana umum pada umumnya diartikan sebagai hukum pidana kodifikasi yang di luar KUHP militer. Jadi hukum pidana umum itu ya diaturnya di mana? Di KUHP, gitu ya. Tapi tidak termasuk KUHP militer. Sementara hukum pidana khusus itu satu hukum pidana militer, kemudian hukum pidana militer memiliki KUHP militer ya dan KUHP militer. Lalu yang kedua hukum pidana khusus dalam perundang-undangan pidana, ya itu kalau dalam hitungan saya ada sekitar 9 undang-undang pidana khusus di luar KUHP seperti tipikor, kemudian terorisme, suap, kemudian tindak pidana perdagangan orang dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana, yaitu atau bisa disebut sebagai undang-undang umum, ya undang-undang bukan pidana yang bermuatan pidana. Nah, ini banyak sekali. Undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, undang-undang pertanian, undang-undang transportasi, undang-undang penerbangan, dan segala macam undang-undang administratif atau undang-undang bukan pidana, tapi di dalamnya ada ketentuan pidananya. Nah, itu adalah hukum pidana khusus. Ya. Nah, di luar hukum pidana khusus dan hukum pidana umum, itu kita juga mendengar ada istilah hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Jadi kalau hukum pidana nasional itu berlaku secara nasional, berarti ini diatur di undang-undang maupun perda, undang-undang maupun perpu ya, karena perpu itu materi muatannya sama dengan undang-undang. Kemudian hukum pidana lokal itu hukum pidana yang berlaku di tingkat lokal, misalnya di kabupaten atau provinsi atau kota. Nah, itu diatur dengan perda masing-masing. Kalau di Aceh itu ada kanun Aceh ya, dan di berbagai daerah itu ada perda yang mengatur. Nah, itu nanti tolong silakan dibaca lebih lanjut di salah satu bab di buku saya. Lalu saya ingin mendiskusikan mengenai
satu konsep yang kita sudah membacanya juga sering mendengarnya, yaitu hukum pidana sebagai ultimum remedium, atau dalam bahasa yang lain adalah the last resort. Criminal law as the last resort, sebagai, nah ini kadang-kadang disebut sebagai senjata pamungkas terakhir, kadang-kadang disebut dengan obat pamungkas. Ya, nah di sini saya diskusikan lebih mendalam karena banyak buku hanya membahasnya secara ringkas, hukum pidana sebagai ultimum remedium. Ya, orang pada umumnya kalau membaca literatur merujuk kepada Mr. Moderman. Mr. Moderman itu dulu adalah Menteri Kehakiman Belanda yang menyerahkan rancangan KUHP Belanda, Wetboek van Strafrecht, ke parlemen, ya, disertai dengan memori van toelichting atau memori penjelas KUHP Belanda yang di dalamnya atau di antara pidatonya Moderman menyinggung tentang hukum pidana sebagai ultimum remedium. Nah, apa perbedaan? Apakah ultimum remedium itu suatu prinsip moral atau prinsip hukum? Saya jelaskan ya. Pada umumnya ternyata dalam praktek ultimum remedium itu merupakan prinsip moral saja, ya, bukan prinsip hukum, karena tidak ada satu ketentuan dalam peraturan undang-undang yang menegaskan sebagai suatu prinsip hukum. Dia adalah terutama prinsip moral. Kemudian ultimum remedium saya kaitkan dengan hak asasi manusia, kemudian kriminalisasi dan ultimum remedium. Jadi harusnya melakukan pemerintah dan DPR kalau melakukan kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang bukan pidana menjadi tindak pidana itu harus sangat serius, sangat kalau bisa diperdebatkan sedalam mungkin, ya, diusahakan agar jangan sampai dibuat ketentuan pidana kalau bisa. Kalau bisa sanksi yang lain yang diancamkan di dalam undang-undang itu. Nah, kalau dipandang tidak mungkin dengan sanksi lain untuk mencapai tujuannya, barulah perlu ada ketentuan pidana. Nah, sehingga di sini juga saya bahas tentang argumentasi melakukan kriminalisasi. Lalu saya lihat perbandingan dengan di wilayah lain, misalnya the last resort atau ultimum remedium menurut ekonomi masyarakat Eropa, kemudian khusus di negara Jerman dan di Belanda. Lalu saya kaitkan dengan bagaimana di Indonesia dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Ya. Kita lihat sekarang ini kan banyak sekali undang-undang atau hampir semua undang-undang memiliki ketentuan pidana. Padahal banyak sebetulnya yang tidak perlu dengan sanksi pidana. Mungkin yang cukup dengan sanksi administratif atau sanksi perdata. Nah, kemudian saya juga membahas tentang pengertian pidana dan falsafah pemidanaan. Jadi di buku-buku kita kenal istilah tujuan pemidanaan atau philosophy of punishment atau falsafah pemidanaan atau teori pemidanaan, theory of punishment. Nah, di sini saya kupas. Ya, kalau saya sih sama aja saya menyebutkan theory of punishment atau philosophy of punishment itu maksudnya sama, yaitu apa sih, untuk apa sih pidana itu dijatuhkan kepada seseorang. Nah, biasanya di buku-buku atau di literatur di Indonesia itu dibagi 3 kelompok. Ada teori atau falsafah absolut atau mutlak atau retributif satu sisi, atau yang kedua adalah relatif atau utilitarian atau tujuan di sisi lain. Dan yang ketiga adalah gabungan A dan B. Jadi A itu misalnya pidana jatuhkan untuk retributif, biar orangnya kapok gitu ya. Ini adalah retributif itu hukuman karena dia sudah berbuat begitu. Plus tujuan. Misalnya tujuan untuk deterrence, penangkalan agar orang tidak mencontoh, atau penangkalan agar si pelaku tidak mengulangi lagi, atau untuk tujuan rehabilitatif, untuk merehabilitasi si pelaku, atau tujuan community protection, melindungi masyarakat misalnya. Nah, itu saya kupas di sini, termasuk di dalamnya ada restorative justice. Nah, kalau menarik ya, kalau kita lihat di RUKUHP itu juga teori pemidanaan atau tujuan pidana itu sudah dijadikan bagian dari klausul-klausul di dalam rancangan KUHP nasional. Ya. Pak Fuad, ada yang mau disampaikan ya? Waktu saya tinggal berapa menit, Pak Fuad? Tadi Bu Heni ya? Bu Heni, waktu saya berapa menit ya? Berapa menit lagi? Bu Heni, ya? Bu Heni, waktu saya berapa menit lagi? Baik, saya lanjutkan ya, karena belum dikasih kartu kuning oleh Bu Heni. Lalu di salah satu bab saya bahas tentang tadi ya, masih lanjutan tadi, pidana dan falsafah pemidanaan. Nah, ini saya ajak pembaca buku saya untuk mengutip atau melihat dari syair Ebit GAD ya. Ini teman-teman nanti bisa juga dengerin YouTube ya setelah ini ya.
Itu ada judul lagu Ebit G. itu Kalian Dengarkan Keluhanku. Nah ini salah ketik nih, keluhanku banyak banget. Nih saya benerin deh. Kayaknya nggak enak kalau ngeliat salah. Jadi kalian dengarkan keluhanku. Ini kebanyakan nih. Oke. Nah, jadi di lagu itu ya salah satunya Ebit G. mengatakan kembali dari keterasingan ke bumi beradab ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu. Nanti teman-teman cari ya lagu ini ya. Jadi lagu ini mengisahkan tentang seorang narapidana yang selesai menjalani pidananya atau sekarang istilahnya kalau dalam undang-undang pemasyarakatan adalah biasanya di istilahnya bukan narapidana tapi warga binaan pemasyarakatan WBP gitu ya. Nanti intinya adalah orang keluar dari lapas kemudian kembali ke masyarakat tapi tidak diterima oleh masyarakat. Jadi ada apa? Karena ada stigma mereka yang sudah menjalani pidana itu akan ya melakukan lagi gitu. Jadi makanya diperlukan adanya filosofi atau tujuan pidana berupa rehabilitasi ya atau dipulihkan kembali dan kemudian dimasyarakatkan kembali ke masyarakat. Gitu. Nah kemudian bab lain saya membahas tentang sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Apa saja sumber-sumber hukum pidana di Indonesia? Intinya ada 3, yaitu pertama KUHP, kedua Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP, dan ketiga Undang-Undang Administrasi atau Undang-Undang Bukan Pidana yang memuat ketentuan pidana. Jadi Undang-Undang Bukan Pidana yang memuat ketentuan pidana atau Undang-Undang Administrasi yang memuat ketentuan pidana. Atau ada yang menyebutnya dengan Administrative Penal Law. Jadi ada 3 KUHP serta seluruh undang-undang yang mengubahnya. Ya, setahu saya KUHP itu sudah 16 kali diubah sejak Undang-Undang 1 tahun 46, Undang-Undang 20 tahun 46 dan seterusnya sampai sekarang itu sudah 16 kali diubah. Nah, kita bisa bandingkan ya. Belanda itu masih menggunakan Wetboek van Strafrecht tahun 1881. Itu sudah diubah sekitar 400 kali. Ya. Hindia Belanda itu menggunakan Wetboek van Strafrecht for Netherlands India. Sejak tahun 1918 sampai 1942 ketika Jepang masuk ya, itu Hindia Belanda telah mengubah 82 kali. Nah, Indonesia sejak merdeka ya sampai sekarang itu baru mengubah 16 kali. Jadi sebenarnya kita masih sangat sedikit sekali mengubah KUHP kita. Kemudian sekarang sudah ada draft RUKUHP yang sebetulnya sudah disusun sejak 1977. Ya, tahun lalu sudah hampir disahkan tapi kemudian diprotes, banyak diprotes. Ya, sehingga kita sampai sekarang pun belum dimasukkan ke prolegnas di tahun 2021 ini. Entah kapan kita akan memiliki KUHP nasional ya. Kemudian di luar KUHP ada Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP yang setahu saya itu ada sekitar 9 ya. Di sini kalau tidak salah, ini saya sudah menuliskan ya. Oke, Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP ya itu. Oh ini sejarahnya ya. Ini saya juga bahas tentang sejarah hukum pidana Indonesia. Itu sangat detail juga. Jadi kalau dari buku-buku hukum pidana, kalau menurut hemat saya, buku yang bahas tentang sejarah hukum pidana paling detail itu Utrecht. Tapi Utrecht kan hanya sampai tahun 60-an ya buku itu. Jadi setelah itu mungkin belum banyak lagi perkembangan yang tidak dimuat di buku itu. Nah jadi di dalam buku saya bagi periodisasi sejarah hukum pidana Indonesia itu atas sejarah KUHP Belanda, ya, masa Pak VOC dan berlakunya hukum adat, kemudian masa Dendels, masa Inggris, masa berlakunya kembali Belanda, ya, kemudian masa Jepang, masa 45 sampai 49, 49 sampai 58, kemudian 58 sampai sekarang. Itu saya ceritakan secara cukup detail ya. Kemudian saya bahas juga tadi saya sedikit singgung mengenai Undang-Undang Pidana Khusus luar KUHP itu sekitar 9, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Perdagangan Orang dan sebagainya. Nah kemudian bab-bab menjelang terakhir saya bahas tentang asas legalitas. Ya, asas legalitas itu mungkin semua buku hukum pidana membahasnya. Nah di sini saya uraikan lebih detail tentang cakupan dari asas itu ada lex scripta, lex serta, lex previa, lex stricta. Dan kemudian legalitas menurut deklarasi dan konvensi-konvensi internasional. Kemudian kalau di Indonesia mulai dari UUD 45 dan berbagai undang-undang lain, undang HAM dan sebagainya. Itu saya ceritakan di sana. Nah, kemudian mengenai penafsiran dan analogi saya juga bahas. Lalu bedanya penafsiran, misalnya penafsiran ekstensif dengan analogi, itu misalnya saya buat
tabel seperti ini untuk memudahkan. Kalau penafsiran ekstensif itu suatu aturan, misalnya A1 mengatur perbuatan P1. Kemudian ada perbuatan lain, yaitu P2, tidak diliputi oleh aturan A1. Lalu aturan A1 artinya diperluas, diekstensifkan, sehingga aturan A1 itu meliputi juga perbuatan 2, perbuatan P2. Nah, sementara analogi tidak seperti itu. Analogi itu ada suatu aturan yang mengatur suatu perbuatan, lalu ada perbuatan lain yang mirip dengan perbuatan yang sudah ada aturannya, lalu dianalogkan dengan perbuatan yang belum ada aturannya. Itu analogi. Dan ini berbeda walaupun sangat mirip. Nah, kemudian soal penafsiran ini saya nanti tolong teman-teman yang sudah membeli bukunya baca di halaman 352 dan seterusnya. Ini saya tulis begini ya. Kita mungkin pernah lihat di beberapa tempat ada pengumuman seperti ini, dilarang menginjak rumput. Ya, apa yang ada dalam pikiran kita membaca pengumuman itu? Apakah kata menginjak cukup jelas bagi kita dan setiap orang melihatnya? Apakah larangan menginjak itu hanya bisa diartikan melangkahkan kaki ke dalam taman sehingga kaki kita menginjak rumput dalam taman itu? Apakah yang dituju pengumuman itu? Bagaimana dengan orang yang guling-guling misalnya? Apakah termasuk melanggar larangan itu? Apakah orang yang naik sepeda itu melanggar larangan itu? Nah, jadi sebetulnya banyak hal yang kurang jelas. Nah, itu perlu penafsiran. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa semua hal yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan. Nah, itu sudah penafsiran sendiri. Ya. Nah, mungkin itu saya kira secara umum yang ada di dalam buku saya. Ya, silahkan nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut. Tidak semuanya bisa saya uraikan karena waktunya. Dan nanti kalau ada yang mau didiskusikan, diklarifikasi, atau ditanyakan, silahkan nanti disampaikan dalam forum ini. Tapi saya mau menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, yaitu pembeli buku saya itu nanti dapat tanda tangan. Dan sudah banyak ya Pak Fuad ya, ada berapa, pokoknya hampir setiap minggu saya kedatangan buku yang saya tanda tangani di rumah saya dengan senang hati, karena daripada beli buku bajakan yang harganya 40.000 atau 36.000 tapi isinya banyak yang salah, isinya juga banyak yang tidak sempurna dan sebagainya, itu belilah buku yang bukan bajakan. Demikian Bu Eni, saya kembalikan. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Topo Santoso atas pemaparannya ya. Sebetulnya waktunya masih ada Prof ya, karena durasinya 45 menit sampai pukul 3 ya Prof. Tapi mungkin kita lebih baik akan memaksimalkannya ke diskusi sampai kurang lebih 50-60 menit ke depan ya. Selanjutnya kita akan pada tahap diskusi, atau mungkin bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi atau bahkan Bapak atau Ibu dosen yang saat ini berkesempatan mengikuti seminar dengan Prof. Topo Santoso, kita persilakan. Mungkin bisa diberi tanda hands up-nya di layar masing-masing agar bisa di-shoot oleh tim ya. Sekali lagi, mungkin bagi adik-adik mahasiswa atau mahasiswi serta umum yang ingin tanya kepada Prof. Topo Santoso, dipersilakan, mungkin bisa dengan memberi tanda hands up di layarnya masing-masing dan kemudian bisa disorot oleh panitia. Halo, Assalamualaikum Bu Eni, bisa saya masuk dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Topo, di sini ada Bapak Dr. Musa, beliau adalah senior kami. Beliau adalah dosen di bidang hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Beliau alumni Universitas Diponegoro. Selamat bergabung Pak Dr. Musa. Terima kasih Bu Eni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Dr. Topo Santoso yang saya muliakan, sangat berbahagia sekali dapat bersua walaupun sifatnya virtual kepada Prof. Walaupun dulunya banyak bertemu di Mahupiki waktu zamannya Pak Romli. Saya berbahagia sekali ketemu lagi dengan Prof ini, dan saya sudah memiliki buku Prof yang direkomendasikan oleh Pak Fuad. Dan
Saya sangat berbahagia sekali karena banyak pencerahan-pencerahan dan pembaharuan dalam tulisan Prof. Topo Santoso. Dan ini juga saya rekomendasikan kepada mahasiswa ini, Prof, sebenarnya, karena banyak modifikasi dalam arti kata perkembangan baru yang saya baca. Mungkin cuman saya kadang-kala agak sedikit kurang bisa menjelaskan kepada mahasiswa terhadap beberapa hal yang baru yang Prof Topo tulis di sini. Dan ini sangat berbahagia sekali saya, seperti umpamanya adanya prinsip-prinsip inkapasitasi itu tidak ada yang ditulis dalam buku-buku lain. Gitu. Baru ketemu saya ini. Sebenarnya disertasi saya dulu juga ingin maunya ke sana ya, masalah inkapasitasi mau saya tulis ya, berkaitan masalah tindak pidana korupsi, tapi tidak jadi gitu. Sangat baik sekali dan sangat mencerahkan bagi saya. Mungkin ingin saya dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa itu berhati-hati, Prof. Saya harus berhati-hati maka ingin penjelasan dari Prof. Pertama mungkin yang berkaitan Prof tulis di buku ini mulai dari halaman 311 sampai halaman 347 dan seterusnya sudah saya baca. Termasuk yang Prof jelaskan tadi ada 3 prinsip dalam azas legalitas itu. Cuma bagaimana saya mau menjelaskan kepada mahasiswa umpamanya terkait dengan masalah azas legalitas yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana kita yang adalah merupakan bersumber dari Wetboek Strafrecht ini. Kalau kita kaitkan dengan sistem hukum nasional. Karena sebagaimana Prof katakan dan ditulis di buku ini, setelah kita merdeka tahun 45 berdasarkan pasal 2 aturan peralihan, maka kita tentu dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum pidana Belanda seperti sekarang ini sudah terpaksa kita jadikan ke dalam sistem hukum nasional. Walaupun tahun 63 sudah mulai dilakukan ingin melakukan penggantian oleh Prof Mulyatno umpamanya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana saya ingin menjelaskan yang bersifat strict ini dalam ketentuan hukum pidana yang masuk ke dalam sistem hukum nasional, yang mana kalau kita tinjau dari sisi sistem norma bahwa Pancasila merupakan sistem norma yang tertinggi. Sehingga apakah azas legalitas ini tetap rigid dalam penerapannya atau bagaimana? Umpamanya kalau kita contohkan undang-undang kekuasaan kehakiman sudah memberikan ruang kepada hakim dalam rangka untuk bisa menerapkan azas legalitas ini lebih fleksibilitas. Ini kira-kira yang itu satu, Prof. Mungkin banyak yang ingin saya tanyakan dengan Prof dalam rangka untuk pencerahan ini, Prof. Yang kedua, saya sudah baca juga yang berkaitan dengan masalah hubungan azas ultimum remedium maupun azas ultimum premium dengan moralitas. Ini juga saya ingin ingin penjelasan dari Prof lebih dalam kira-kira kaitannya antara penerapan azas ultimum remedium dengan masalah moralitas. Karena mungkin di buku ini belum dapat saya pahami secara utuh. Yang ketiga, Prof, mungkin ini kekonyolan saya sudah sulit mencari, belum dapat referensi. Selalu mahasiswa itu bertanya kepada saya, Pak, kira-kira apa bedanya antara perbuatan melawan hukum dalam hukum privat dengan dalam hukum publik? Artinya antara direct relate dengan on requatic dat itu. Umpama selalu dicontohkan antara wan prestasi dengan penipuan itu mana benang merahnya. Itu agak gamang saya, Prof, untuk menjelaskan. Mungkin secara teori juga saya belum banyak terbaca gitu. Dan banyak lagi sebenarnya, Prof, tapi mungkin masalah dalam RKUHP lagi, Prof. Ini sangat menarik sekali karena Prof juga sudah lama masuk dalam tim pembahasan RKUHP dan saya dengar sekali itu juga Prof bagaimana memberikan masukan-masukan dan saya juga dengar perkembangan RKUHP ini sudah beberapa kali terjadi perubahan dari generasi awal sampai generasi terkini. Itu kan banyak RKUHP dari tahun 63 sampai 2000
terakhir 2018 mungkin Prof ya, atau 2018 atau 2019 itu kan banyak terjadi perubahan-perubahan yang secara prinsip umpamanya kalau menurut keterangan dari salah satu perancang KWP buku ke-1 gitu. Dan ada sedikit tanda petik itu ada sedikit kekecewaan dari generasi medium, generasi pertengahan ya yang menerima amanah dari generasi awal gitu seperti Prof Muladi itu almarhum dan Prof Badda. Karena terjadi pergeseran prinsip-prinsip tadi. Tapi saya tetap mengapresiasi seperti yang Prof tulis juga di buku ini berkaitan dengan masalah RG gitu kan, diapresiasi oleh rancangan kita undang-undang hukum pidana kita walaupun dalam bentuk pasal-pasalnya adalah secara redaksional itu berbeda, termasuk itu berkaitan masalah permaafan ataupun pardon. Ini mungkin mohon pencerahan di Prof. Sebenarnya banyak ingin saya bertanya dengan Prof karena buku ini sangat menarik sekali bagi saya dan sudah lama tidak ketemu dengan ceramah-ceramah Prof kecuali waktu mau pikir terakhir itu di Jogja dan Surabaya itu Prof. Terima kasih Prof atas penjelasannya dan mohon berkah ilmunya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Bu Heni. Ya, terima kasih Bapak Dr. Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat ini Prof dengan Pak Dr. Musa. Memang bukunya sangat menarik. Kalau istilah anak zaman now itu bikin kepo gitu Prof. Ya, jadi harus dikepoin. Nah, jadi rugi kalau kita nggak baca, khususnya untuk adik-adik mahasiswa ataupun mahasiswi gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu buku wajib ya hukum pidana yang memang harus kita miliki ya. Mungkin kita kasih satu kesempatan dulu, satu lagi sebelum nanti dijawab oleh Prof. Topo Santoso. Di sini ada saudara Arif Widifni. Monggo. Ya, terima kasih Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah diizinkan untuk bergabung dalam webinar ini. Untuk Prof. Topo Santoso, saya juga sudah membeli hukum pidana, buku beliau, hukum pidana suatu pengantar juga sudah ada tanda tangan Prof juga. Terus saya juga sudah membeli juga buku sistem peradilan pidana juga. Alhamdulillah, cuma belum sampai selesai saya membacanya gitu loh Prof. Cuma dalam kesempatan webinar kali ini saya tertarik sekali untuk belajar sistem peradilan pidana. Alhamdulillah saya hari ini diberi kesempatan dan ini baru mau mengambil S3 ilmu hukum. Insya Allah bulan depan sudah mulai kuliah. Mohon izin yang ingin saya tanyakan Prof. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Prof terkait Rizik beserta Hanif dan Dirut RS Umi Andi Tatat kini berstatus terdakwa dalam kasus tes swab di RS Umi. Ketiganya diduga memasukkan informasi soal hasil tes swab Rizik yang ternyata diketahui pernah berstatus pasien positif COVID-19. Yang kedua, bagaimana menurut Prof tentang hukum pidana yang bermartabat dan berkeadilan dan seperti apakah implementasinya? Dan yang terakhir Prof, mohon izin, bagaimana menurut Prof tentang hukum pidana yang bagaimana perkembangan RUU KUH pidana saat ini dan kenapa sampai sekarang tidak segera disahkan oleh DPR? Permasalahan apakah yang membuat lama dan terkesan mengulur-ulur waktu? Itu saja Prof, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya. Untuk sesi pertama kita stop dulu ya. Kami persilakan Prof untuk menjawab pertanyaan yang pertama dulu tadi dari Dr. Musa. Pertanyaan pertama ini adalah mengenai azas legalitas. Ya, jadi bagaimana azas legalitas yang terdapat di dalam WVS jika dikaitkan dengan sistem hukum nasional? Itu yang pertama. Yang kedua, azas ultimum remedium. Jadi bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapan azas ultimum remedium dikaitkan dengan masalah moralitas. Yang ketiga,
apa beda antara perbuatan melawan hukum dan dalam hukum privat dan hukum publik. Kemudian pertanyaan yang Bu Heni, izin dong ya, satu dulu ya, nanti tolong saya diingatkan. Iya, Prof. Mas Arief ya. Baik, makasih Pak Musa, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Pak Musa. Iya, jadi makasih juga sudah membaca buku saya. Ada satu hutang saya di buku saya itu, Pak Musa dan Mas Arief ya. Saya tulis di situ, sebetulnya buku saya itu belum tuntas ya. Jadi kalau buku saya itu ditulis asas hukum pidana seperti buku lain, itu mungkin tebalnya bisa 1000 halaman lebih, dan saya nggak bisa membayangkan mahasiswa S1 suruh beli buku setebal 1000 halaman, itu pasti pertama kesulitan ya, karena pasti harganya mahal. Yang kedua juga, aduh males banget baca buku setebal 1000 halaman ya, karena itu buku yang saya tulis itu kan sekitar 400 halaman. Di edisi terbaru, ini edisi yang terbaru, ini apa edisi, kan sudah mau dicetak ulang ini. Nah ini info juga. Jadi buku saya ini udah hampir habis, jadi mau dicetak ulang. Mungkin bulan Maret ini cetak ulang oleh Rejawali ya, Pak Fuad ya. Nah itu saya tambahkan di dalamnya indeks, jadi halamannya lebih tebal lagi. Nah itu pun sebetulnya kalau di kuliah kita hukum pidana, Bu Heni, Pak Musa, Mas Arief, itu hanya sekitar 3 sesi yang pakai buku saya itu hanya dipakai untuk 3 sesi. Jadi kalau perkuliahan itu 14 kali perkuliahan, jadi buku saya itu mungkin belum sampai 20, hanya sekitar 20%. Kenapa saya belum membahas mengenai tindak pidana, mengenai kesalahan, mengenai sifat melawan hukum, kausalitas, percobaan penyimpanan gabungan dan sebagainya. Jadi hitung-hitung saya kalau sekarang aja sudah 400 halaman, mungkin 1.200 kali ya. Aduh, 1.200 mahasiswa udah pasti ada malas aja baca begitu ya. Tapi kalau saya buat kecil-kecil seperti buku Pak Sanyoto wah itu bisa ada 10 buku gitu ya. Itu juga agak merepotkan juga. Terus terang saya sekarang sudah menulis lanjutannya. Tapi baru sampai 4 bab. 4 atau 5 bab, Pak Fuad. Jadi sudah mulai saya tulis lanjutannya ini. Jadi saya sudah mulai menulis tentang berlakunya hukum pidana dan sebagainya. Saya kembali ke pertanyaan Pak Musa. Jadi mengenai asas legalitas itu, sebetulnya yang ada di buku pasal 1 KUHP itu kan berasal dari Wetboek Strafrecht, sudah ada. Lalu dibawa ke Indonesia, diterapkan dalam Wetboek Strafrecht for Netherlands Indie. Jadi di Hindia Belanda juga diterapkan. Tapi kalau dari sejarah yang saya baca, walaupun KUHP Belanda berlaku, ya, KUHP Hindia Belanda saat itu sebetulnya hukum adat masih berlaku juga di banyak daerah. Ya, jadi pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan peraturan di luar KUHP-nya, di luar WVS, yang menyatakan bahwa hukum adat itu berlaku. Tapi kemudian setelah berlakunya Undang-Undang 1 tahun 46 dan kemudian Undang-Undang 73 tahun 58 dan seterusnya, intinya bahwa hukum peradilan adat sudah tidak ada dan kita seperti tidak mengakui lagi adanya hukum adat pidana. Nah, hukum adat pidana atau the living law itu kemudian dimuat di dalam RUU KUHP di pasal 2. Ya. Nah, pasal 2 itu menyatakan bahwa berlakunya asas legalitas tidak menghilangkan hukum yang hidup di masyarakat. Nah, jadi nanti ke depan akan ada lagi. Nah, ini kan menarik. Asas legalitas itu ada lex scripta harus tertulis. Lex stricta, lex serta, lex previa. Jadi analogi tidak boleh digunakan. Kemudian hukum harus tertulis, tapi di sisi lain ada hukum yang hidup yang walaupun belum diatur dalam peraturan undang-undangan tapi berlaku. Jadi ini semacam kontradiksi begitu ya. Tapi itu yang sudah dicanangkan oleh para perumus KUHP seperti Profesor Barda, Profesor Muladi dan lain-lain. Ya, jadi saya yang sekarang ikut dalam tim perumus yang baru ya, baru masuk diminta oleh Prof. Edi Hiaric. Ya, itu salah satu amanat dari para penyusun KUHP yang intinya begini. Ketika Belanda masuk ke Indonesia sebetulnya kan sudah ada hukum yang berlaku di masyarakat. Sudah ada hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Jadi itu seyogianya tidak dihilangkan walaupun sudah ada hukum tertulis gitu kurang lebih ya. Tapi dibuat batasan-batasannya yang ketat. Jadi di pasal 2 KUHP ada batasan-batasan yang ketat, hukum yang hidup itu bisa diterapkan kalau A, B, C, D dan seterusnya. Jadi ada aturannya. Nah, kemudian Pak Musa juga menanyakan mengenai kaitannya ultimum remedium dengan moral ya. Nah, jadi yang saya maksudkan begini Pak Musa di buku saya itu, apakah ultimum remedium itu wajib ditaati atau tidak sih gitu ya?
Nah, tampaknya ya karena dia tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, juga tidak diatur dalam undang-undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, juga tidak diatur dalam KUHP, maka dia tidak bisa dikatakan ultimum remedium sebagai aturan hukum. Dia hanyalah aturan moral. Maksudnya adalah ya seharusnya pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang itu ada suatu kewajiban moral untuk mempertimbangkan penggunaan sarana lain selain hukum pidana. Jadi kalau bisa hukum pidana itu udah terakhir aja. Kalau udah tidak bisa sarana lain baru hukum pidana, gitu ya. Nah, itu saya lihat Pak Musa hal itu sudah ditaati sebagian, tapi banyak hal yang lain yang tidak ditaati. Maksudnya gini, kalau kita baca dalam notulensi pembuatan peraturan perundang-undangan, itu perdebatan soal perlu atau tidaknya ketentuan pidana itu tidak terlalu mendalam. Ya, tidak terlalu mendalam artinya kita bahasa gampangnya gini, kita terlalu mudah membuat aturan pidana. Kita terlalu mudah memidanakan suatu perbuatan yang ada larangan atau ada kewajibannya. Gitulah mungkin Pak Musa. Jadi menurut saya ini yang harus dikampanyekan untuk mengurangi ini atau harus mengedepankan lagi ultimum remedium karena kita sudah over kriminalisasi di Indonesia. Nah, pertanyaan Pak Musa yang ketiga, Bu Heni, saya tolong diingatkan karena saya tidak menulis, saya ada di tempat umum soalnya. Oh, Bu Heni, yang ketiga dari Pak Musa. Ketiga, izin Prof. Pertanyaannya adalah apa beda antara perbuatan melawan hukum di dalam privat dan hukum publik? Ya, Pak Musa sama. Ini juga tidak selalu mudah dijawab ini, apalagi kalau jadi ahli ya Pak Musa ya. Jadi ahli di pengadilan. Jadi gini, memang dalam hukum perdata ada ya on rahmatoh dat ya 1365 ya Pak Musa ya. Kalau saya belajar dulu saya nggak begitu menguasai hukum perdata. Sementara dalam hukum pidana juga ada konsep melawan hukum. Nah, melawan hukum dalam hukum pidana bisa diartikan melawan hak orang lain atau dia tidak punya hak kemudian dia melakukan dan seterusnya ya. Nah, ini memang sebetulnya ada kaitannya dengan yang perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata. Kalau perdata itu kan biasanya perbuatan menyimpang itu dua ya. Ada wan prestasi, berarti itu dasarnya adalah kontrak atau adalah perjanjian, kemudian dia melakukan tindakan tidak sesuai itu sehingga merugikan pihak lain. Itu wan prestasi. Sementara kalau perbuatan melawan hukum itu dasarnya ada peraturan yang dia tidak taati dan kemudian menyebabkan kerugian di pihak lain. Nah, cuma yang ada dalam pikiran saya gini Pak Musa, kalau dalam perdata itu perbuatan melawan hukum tadi memang tidak sesuai dengan suatu hukum yang berlaku, tapi kerugiannya adalah kerugian perdata bagi orang lain. Sementara dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang tidak saja kerugian itu diderita oleh si pihak lain atau seseorang, tapi sebetulnya fokus penekanannya pada publik, kepentingan publik misalnya. Misalnya penipuan ya. Penipuan itu kan melanggar hak orang lain, tapi sebetulnya itu kepentingan publik karena harus ada orang yang melakukan penipuan itu kan bukan hanya merugikan korban, memang korban yang dirugikan, tapi pada gilirannya kalau itu tidak ditindak, tidak dijatuhkan sanksi pidana, dia akan menipu orang-orang lain sehingga publik juga akan dirugikan dengan penipuan itu misalnya. Nah, kalau perbuatan melawan hukum di dalam yang banyak di KUHP kan tidak semua perbuatan dituliskan unsur melawan hukum. Hanya kalau dia memang dikhawatirkan merugikan orang-orang yang memiliki hak atau memiliki kewenangan melakukan itu, maka dibuat unsur melawan hukum gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Musa, tapi memang ini kadang-kadang menjelaskannya juga tidak selalu mudah. Makasih Pak Musa untuk apresiasinya dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi suatu waktu. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Sama Bu Heni, boleh dong saya dipandu lagi yang Mas Arief tadi satu persatu. Ya, Prof. Dari Mas Arief tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah ada 3. Pertanyaan pertama itu terkait fenomena kasus tentang Rizik ya, Prof. Oke, itu satu dulu ya, Mbak ini ya. Mas Arief masih ada Mas Arief ini. Mas Arief masih ada. Ya, Oke, Mas Arief. Oke, baik. Nah, yang kasus Habib Rizik ini saya sebetulnya ada 2 sih isu yang menarik ya. Pertama soal tindak pidana dituduhkan terhadap HRS, yang kedua tetap persidangannya kemarin heboh itu ya. Nah, sebenarnya dua-duanya menarik untuk dikomentarin. Walaupun yang kedua sebenarnya bukan otoritas saya. Yang kedua itu soal hukum acara. Nah, yang pertama terkait dengan pelanggaran ya, dianggap melanggar undang-undang tentang karantina ya kalau tidak salah ya. Ya memang sebetulnya
ini masih harus dicari. Kalau menurut saya offsetnya itu harus dibuktikan ya. Ada nggak offset untuk itu ya? Karena kan kita tidak bisa, kan banyak juga ya orang-orang atau pejabat yang dengan suatu kegiatannya kemudian menimbulkan kerumunan publik, kerumunan massa, ya, dan kemudian itu bisa tentu saja akibatnya bisa terjadi penularan dari COVID-19 dan sebagainya. Nah, di berbagai negara pun memang ada aturan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Ini kan suatu aturan yang digunakan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Nah, tetapi memang yang ingin dituntut dari berbagai pihak yang mungkin terkena aturan itu sebenarnya ada dua yang dilanggar, yaitu undang-undang maupun perda. Di berbagai daerah kan kalau HRS itu kan perda sudah dijatuhi sanksi dan sudah membayar ya, dendanya sudah dibayar kalau untuk pelanggaran perda. Sementara ini kan yang dituduhkan adalah yang pelanggaran undang-undang. Yang ya kita karena ini masih berlangsung, tentu saya tidak bisa mengomentari bagaimana nanti hasilnya, tentu dalam pembuktian nanti. Sekarang ini masih jauh ya, masih belum sampai ke pembuktian. Yang sekarang ini menarik adalah hakim itu kemudian sudah mengabulkan permintaan dari pihak HRS untuk melakukan sidang secara offline, bukan online. Nah, sidang online ini walaupun saya tidak diatur tidak dibahas di buku saya mau komentarin ya. Sidang online itu kan diaturnya di Indonesia dengan SEMA dan PERMA ya kalau nggak salah. Sementara di negara lain sebetulnya ada diatur di tingkat undang-undang. Ya, nah Indonesia harusnya kalaupun tidak sempat membuat undang-undang harusnya dengan Perpu yang mengubah ketentuan dalam KUHP, ya, yaitu mengenai pemberlakuan virtual court atau persidangan secara online. Itu harusnya ada, karena itu harusnya di level undang-undang. Nah, karena pembuat undang-undang atau pemerintah tidak mengeluarkan Perpu, ya maka kemudian MA dengan MA kan harus bertanggung jawab bagaimana persidangan itu dilakukan oleh mekanismenya, maka mengeluarkan SEMA dan kemudian PERMA dan juga semacam kesepakatan dengan berbagai pihak. Nah, ini memang yang dipertanyakan oleh HRS. Ya, ini kan bertentangan dengan KUHP yang harus di mana terdakwa itu harus hadir di persidangan. Karena ini ada kesempatan terakhir untuk berjuang keadilan. Lalu juga komunikasi atau bantuan hukum tidak secara efektif diberikan kalau disidang secara online. Si terdakwa ada di kantor polisi atau di Barreskrim, sementara kuasa hukumnya ada di sidang. Tentu jadi nggak bisa meminta keterangan secara langsung. Lagi pula bukti-bukti yang ditampilkan pun, ini kalau ditunjukkan kepada pihak lain, ya belum tentu yakin kan bukti itu kalau secara online. Ini suara begini aja belum tentu ada yang mendengar secara clear, belum tentu. Nah, itulah kekurangan-kekurangan dari sidang online. Tapi kalau diatur dengan KUHP, ya, kemudian prasarana perbaikan sebagainya, mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan mengenai itu. Mohon izin dong teman-teman yang tidak sedang bertanya, mohon di off-kan suaranya ya, karena saya agak sedikit ganggu. Kemudian yang kedua apa ya Bu Heni pertanyaannya? Yang kedua pertanyaan dari Mas Arief yaitu bagaimana pendapat Prof tentang hukum pidana yang bermartabat dan berkeadilan? Monggo Prof. Oh ya, jadi ini mungkin Mas Arief baca bukunya Pak Teguh kali ya? Teori keadilan bermartabat ya, bukan? Ya betul Prof. Saya baca bukunya Prof Teguh udah beberapa lembar gitu Prof. Ya saya terus terang ya, saya belum baca bukunya Pak Teguh itu. Ya saya dengar sih ada Pak Teguh mengeluarkan teori keadilan bermartabat. Kalau bagi saya ya keadilan itu udah pasti bermartabat. Kalau bagi saya ya. Jadi keadilan itu nggak usah dipakai label bermartabat. Menurut saya keadilan itu udah pasti bermartabat, ya kan? Dan moral hukum pidana itu kan juga mau menjaga dignity, ya, martabat dari setiap manusia. Hak asasi manusia juga menjaga dignity atau martabat manusia. Tapi untuk biar lebih jelas mungkin bisa dibaca lebih lanjut kali bukunya Pak Teguh, atau nanti kalau pas Pak Teguh punya acara, karena bagi saya ya keadilan itu udah pasti bermartabat gitu Mas Arief. Baik, satu lagi kayaknya Mbak Heni yang dari Mas Arief tadi. Ya, yang ketiga adalah bagaimana pendapat Prof mengenai perkembangan RUU KUHP. Jadi ini pertanyaan banyak orang sebetulnya Prof, kenapa kok sampai hari ini belum juga disahkan? Siap. Gini, saya kan masuknya belakangan ini gara-gara teman saya Prof Edi Haris jadi wakil menteri, kemudian nelpon saya untuk jadi tim ahli RUU KUHP. Saya juga nggak bisa nolak ya karena minta Prof Edi Haris. Nah itu sebetulnya sudah berlangsung lama kan pembahasan di DPR, dan sebetulnya waktu itu setahu saya dari anggota tim yang lain itu sudah selesai. Sebetulnya sudah selesai
pembahasan itu, baik buku 1 maupun buku 2. Jadi KUHP tidak ada buku 3. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 tindak pidana, itu udah selesai. Gitu kan, sebetulnya tinggal diketok. Tapi kan waktu itu kita tahu kondisi politik, adanya banyak sekali demo, banyak sekali. Ada poin-poin yang krusial yang di demo gitu ya. Yang sebetulnya ini mohon maaf ya kalau ada teman-teman ikut demo ya, itu banyak karena tidak baca secara detail aturan-aturannya. Misalnya nih satu contoh, ada orang mendemo gini, masa unggas diatur dalam diancam pidana. Ini kan salah kaprah, bukan unggas yang diancam pidana. Unggas nggak mungkin diancam pidana. Yang diancam itu orang yang membiarkan unggas yang merusak tanaman orang lain sehingga merugikan orang lain gitu. Dan itu di KUHP sudah ada. KUHP yang sekarang aja nggak di demo, KUHP yang sekarang sudah ada. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang sebetulnya juga sudah ada di KUHP yang sekarang. Nah, tapi karena tidak dibaca secara detail. Nah, menurut saya, ini bukan subjektif karena saya ada di tim itu. Kalau baca buku 1 KUHP itu banyak sekali perkembangan-perkembangan terbaru yang belum ada di KUHP. Dan itu lebih melindungi hak asasi manusia, lebih melindungi harkat manusia dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi itu tolong nanti dibaca. RKUHP saya kira sudah menyebar ya atau naskahnya itu. Nah, sekarang di prolegnas belum dimasukkan. Nah, ada kemungkinan prolegnas perubahan mungkin Juni atau Juli ada kemungkinan dimasukkan. Tapi yang masih jadi perdebatan adalah DPR yang sekarang itu belum tentu mau menerima begitu saja. Yang dulu ya istilahnya carry over dari DPR lama yang sebetulnya tinggal ketok dibawa ke DPR yang sekarang, belum tentu DPR yang sekarang mau tinggal ngetok, belum tentu. Mungkin bisa dibahas dari awal, mungkin hanya dibahas hal-hal yang krusial atau yang jadi perdebatan atau seperti apa itu terus terang belum diputus oleh DPR gitu. Sampai sekarang pun belum masuk prolegnas. Demikian Mas Ari, Bu Heni, makasih. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Terima kasih, Prof. Semoga Mas Ari dan Pak Musa cukup mendengarkan dengan jelas penjelasan dari Prof Topo. Selanjutnya yang ingin bertanya di sini ada saudari gantian tadi bapak-bapak biar adil dari ibu-ibunya juga. Ada Mbak Veranika lagi. Yang mana orangnya? Silakan Mbak. Masih adakah? Ya, silakan Mbak Veranika ditanya. Baik. Yang saya hormati pertama-tama yaitu Profesor Topo Santoso, yang kedua pemateri, dan selanjutnya kepada teman-teman semua yang bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Veranika Saragi, saya mahasiswa dari Universitas Medan Area dengan mengambil jurusan Fakultas Ilmu Hukum. Di sini izinkan saya bertanya kepada Profesor Topo Santoso. Pertanyaannya ialah, dalam hukum pidana ada pidana dan falsafah pemidanaan. Jadi, jika seseorang mempunyai kelainan kejiwaan yang mutlak, apakah itu dijatuhi hukuman sanksi pidana? Terus pertanyaannya yang kedua, apa yang menjadi titik tolak ukur dalam penyelesaian kasus tersebut, terutama yaitu di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi? Terima kasih, Prof. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya, Prof. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Veranika yang pertama itu terkait jika ada orang yang dengan kelainan jiwa atau sakit kejiwaannya itu seperti apa dan apa yang menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan perkara yang demikian. Terima kasih Mbak Veranika pertanyaannya. Mudah-mudahan sukses ya dalam studinya di Universitas Medan Area ya. Jadi mengenai orang yang menderita kelainan jiwa ini diatur di KUHP yang ada sekarang itu di pasal 44 ya, itu mengenai orang yang mengalami gangguan jiwa maupun yang sakit jiwa. Jadi sakit ini bisa dari awal, dari dia lahir maupun yang kemudian dia menderita sakit jiwa ya, sakit misalnya entah karena suatu sebab gitu ya. Nah, orang seperti ini ya yang oleh ahli kedokteran psikiatri kehakiman dinyatakan menderita gangguan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak mampu bertanggung jawab, ya tidak boleh dipidana tentunya kan. Tidak boleh dipidana. Yang bisa dilakukan adalah diberi tindakan. Misalnya dimasukkan rumah sakit jiwa dalam waktu 1 tahun, kemudian dilihat lagi dan seterusnya.
Jadi bagi mereka diberikan tindakan, bukan pidana. Nah, pasal 44 hanya mengatur orang yang sakit jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Di RKUHP sekarang diatur 2, yang kurang mampu bertanggung jawab dan yang tidak mampu bertanggung jawab. Kalau yang kurang mampu bertanggung jawab itu masih bisa diberi pidana tapi dikurangi atau diberi tindakan. Sedangkan yang tidak mampu bertanggung jawab ya tidak dipidana, ya dia hanya bisa diberi tindakan. Nah, tindakan apa misalnya dirawat, masukkan rumah sakit jiwa dan sebagainya. Nah, di RKUHP sekarang ketentuannya lebih jelas ya, lebih jelas dari sisi ilmu psikiatri kehakiman ya atau kedokteran psikiatri kehakiman itu lebih jelas aturannya sekarang. Nah, tentu bagaimana prosedurnya hakim kan tidak bisa menilai orang itu sakit jiwa atau tidak. Yang bisa tahu orang sakit jiwa atau tidak tentu dokter. Dokter apa? Dokter psikiatri, bukan sembarang dokter ya. Oleh karena itu nanti dengan mendengarkan keterangan ahli psikiatri kehakiman, maka hakim kemudian memutuskan apakah diberi tindakan berupa misalnya dirawat di rumah sakit jiwa atau tidak. Tapi yang jelas dia tidak mampu bertanggung jawab. Nah, kelainan jiwa itu juga gradasinya ada ya. Karena banyak sekali orang sebenarnya sakit jiwa. Ya banyak sekali. Ya cuma tidak semua sakit jiwa atau gangguan kejiwaan itu kemudian menyebabkan dia tidak mampu bertanggung jawab. Tidak ya. Kalau gangguan jiwanya ringan ya tetap mampu bertanggung jawab gitu ya. Nah, jadi ini tentu memerlukan keterangan ahli psikiatri. Demikian Mbak Veronica. Ya, terima kasih atas jawabannya, Prof. Semoga Mbak Veronica cukup jelas mendengarkan ya. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya lagi, Prof, dari Mas Ilham Wahyu Saputra. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Saya Ilham Wahyu Saputra dari Yogyakarta. Pertama, Prof, soal analogi dalam KUHP bahwa tafsirnya Profesor Edi Hyari, dia tidak menutup kemungkinan bahwa analogi itu ada, walaupun ada pasal 1 ayat 1 KUHP, di mana dia mengadopsi teorinya Pompe kalau saya tidak salah. Walaupun pembentuk KUHP pertama itu Profesor Mulyatno itu menentang keras yang namanya analogi di KUHP. Walaupun dalam praktiknya di jurisprudensi itu ada bahwa hakim melakukan analogi. Soal ini saya tanyakan di RKUHP yang baru, Prof. Yang kedua, maksud pembentuk undang-undang soal teori kesalahan pasal 28 Undang-Undang ITE atau pasal penghinaan di KUHP. Bahwa Indonesia menganut teori normatif deskriptif apabila perbuatan memenuhi unsur delik dan sesuai maksud pembentuk undang-undang, maka seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban. Lah, maksud pembentuk undang-undang soal pasal penghinaan itu seperti apa? Yang ketiga, soal kedudukan aturan perma. Apakah aturan perma secara online itu bisa ditunkan atau dimasukkan tata usaha negara? Soalnya bukan undang-undang. Soalnya kuasa hukumnya Habib Rizik mengatakan bagaimana kita mau menolak perma itu kalau harus digugat lagi ke Mahkamah Agung, padahal aturan yang membuat Mahkamah Agung. Apakah ini bisa ditunkan? Yang ekstra terakhir, undang-undang kekarantinaan itu kan hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Kalau yang saya baca dalam teori-teori yang diajarkan Prof. Ed itu bahwa hukum administrasi itu pemidanaannya harusnya alternatif. Kalau tidak dipidana ya denda. Tetapi di undang-undang kekarantinaan yang sekarang, dia sifatnya adalah kumulasi. Apakah undang-undang kekarantinaan yang sekarang itu keliru? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Ilham Wahyu Saputra. Sebelum dijawab oleh Prof. Topo Santoso, mungkin diingatkan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan munculkan raise hand-nya di layar masing-masing agar bisa di-shoot oleh tim. Kemudian karena ini kita berikan kesempatan kepada yang lainnya agar lebih banyak yang bertanya, mungkin kita batasi satu orang penanya hanya cukup 2 pertanyaan saja ya, Prof. Sehingga yang lain kita berikan kesempatan. Oke, pertanyaan dari Mas Ilham yang pertama adalah mengenai analogi di dalam rancangan KUH pidana, karena berdasarkan literatur atau buku yang pernah beliau baca, Mas Ilham baca itu katanya bahwasanya analogi itu dimungkinkan begitu, Prof. Iya, makasih. Untuk pertanyaan pertama Mas Ilham, memang analogi itu
jadi perdebatan, apakah boleh atau tidak. Jadi betul yang dikatakan oleh Prof. Edia di situ, dalam hukum pidana tidak semua ahli hukum pidana mengatakan analogi dilarang, ya. Dan ada juga dalam praktek negara-negara yang membolehkan analogi, ya. Tetapi memang kebanyakan ahli hukum pidana menolak penggunaan analogi dalam hukum pidana, karena penggunaan analogi berarti melawan dari asas lex stricta atau lex serta yang ada di dalam asas legalitas, ya, yang dianut di pasal 1 KUHP. Jadi kebanyakan menolak. Tapi sebagian ahli juga mengatakan ya sulit membedakan antara analogi dengan ekstensif interpretasi, penafsiran ekstensif. Karena pada ujungnya sebetulnya kesimpulannya bisa sama, walaupun jalannya berbeda antara analogi dengan penafsiran ekstensif, tapi kesimpulannya atau ujungnya bisa sama. Misalnya nih, soal dulu ada dokter yang melakukan pencurian, dianggap melakukan pencurian listrik karena dia misalnya dengan dia melakukan tindakan sehingga listrik di tempat prakteknya itu tidak harus membayar gitu ya. Ya kalau kita dalam praktek di Indonesia kan itu ya, dengan cara tertentu orang-orang tukang listrik bisa tahu dan akhirnya orang itu bisa menggunakan listrik tanpa dia membayar. Itu kan pencurian listrik. Nah, pencurian itu apakah dia ekstensif interpretasi atau analogi, itu diperdebatkan dengan para ahli. Nah, tetapi memang yang saya baca kebanyakan ahli hukum pidana menolak itu. Dan di RKUHP juga seingat saya di pasal 1 ayat 2 itu dengan jelas menyebutkan bahwa analogi dilarang. Ya, kalau di KUHP sekarang kan tidak ada penyebutan secara jelas bahwa analogi dilarang itu secara tersirat di dalam pasal 1 ayat 1. Ya, artinya kita merujuk kepada doktrin. Tapi kalau di RKUHP sudah jelas diatur di pasal 1 ayat 2 RKUHP. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Eni. Yang kedua adalah, sebelum ke pertanyaan kedua, Prof, izin menyapa dulu, Prof. Di sini sudah bergabung ada dosen senior dari Fakultas Hukum, dosen hukum pidana, Bapak Yuheldi. Selamat bergabung, Pak Yuheldi. Baik, untuk dari tadi masuk. Ya Pak Yuheldi, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengenai ini Prof, teori kesalahan di dalam Undang-Undang ITE, seperti yang ada di dalam pasal penghinaan, itu seperti apa, Prof? Ya, Undang-Undang ITE ini kan memang jadi perdebatan ya. Kalau saya, sebetulnya Undang-Undang ITE itu tergolong undang-undang bukan pidana yang bermuatan pidana atau undang administrasi yang bermuatan pidana. Dan itu sebetulnya wajar karena hampir semua undang-undang administrasi ada ketentuan pidananya tapi kritik saya adalah ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi itu ya menurut hemat saya belum tentu semua menggunakan dasar atau saringan ultimum remedium. Artinya banyak sekali ketentuan yang dibuat ya sekedar di situ ada larangan atau ada kewajiban kemudian dibuat ketentuan pidananya. Nah, kembali ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu kan sebenarnya sudah banyak korbannya. Ya kan banyak korbannya. Kenapa? Karena sekarang jauh lebih mudah untuk melaporkan itu ke polisi, orang telah melakukan itu ada macam-macam ya. Sebetulnya normanya itu bisa penghinaan atau bisa melanggar kesusilaan atau bisa yang lain-lain ya, yang kemudian dicantolkan dengan Undang-Undang ITE. Jadi sepanjang ada penggunaan sosial media atau misalnya sosial media ya, teknologi informasi dan sebagainya akhirnya bisa digunakan Undang-Undang ITE. Jadi akhirnya banyak orang terjerat itu. Nah, karena di Undang-Undang ITE itu tadinya dicantolkan dengan dirujuk ke pasal penghinaan dalam KUHP yang sebetulnya tidak terlalu akurat karena penghinaan di KUHP itu ada banyak variannya. Ada penghinaan, ada pencemaran tertulis, pencemaran dengan lisan, dan variannya banyak. Nah, jadi menurut saya sih setuju kalau itu dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang ITE, tapi di sisi ini saya lebih setuju sebetulnya para penegak hukum itu lebih melakukan kajian internal lagi, evaluasi internal lagi, apakah sudah tepat melakukan penerapan Undang-Undang ITE itu khususnya pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang ITE. Karena banyak dari kita itu yang terlalu mudah menggunakan hukum pidana di dalam menyelesaikan berbagai persoalan kita. Sehingga kalau dikatakan bahwa undang-undangnya sudah tepat tapi prakteknya yang tidak tepat, saya agak kurang setuju karena ya sudah tahu bahwa bagaimana kultur orang Indonesia itu sangat mudah menggunakan ketentuan pidana. Maka sebaiknya ketentuan pidana itu memang disempurnakan lagi di dalam undang-undang. Demikian yang kedua,
ini. Yang ketiga apa ya? Ya, mohon izin Prof, kita kasih kesempatan kepada setiap penanya hanya 2 pertanyaan. Baik. Karena kita beri kesempatan yang lain agar lebih bervariasi, ya, Prof. Ya. Baik, Mbak ini. Ya, selanjutnya saya ingatkan kembali untuk para peserta seminar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand di layarnya masing-masing agar nanti kamera agar nanti host bisa mensorot atau kemudian selanjutnya di sini ada Mas Guntur. Silakan Pak Guntur, pertanyaannya 2 pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Bu Eni. Selamat sore Prof. Topo. Izin bertanya, saya Guntur Pemain Putra dari Universitas Jenderal Sudirman, angkatan 2017. Yang saya ingin bertanyakan adalah terkait akhir-akhir ini banyak sekali Prof terkait dengan pembelaan terhadap orang-orang yang diserang oleh orang lain. Misalnya perampokan, dia diancam dengan pembunuhan. Nah, pada saat itu kan korban-korbannya itu membela diri dengan cara melawan. Tidak kurang bahwasanya orang-orang yang membela tersebut sampai membunuh orang yang menyerang tersebut. Itu merupakan sebuah pembelaan terpaksa yang melampaui batas kalau menurut pengadilan. Dan pada akhirnya korban yang membela diri tersebut ditetapkan menjadi tersangka dan dijatuhkan hukuman pidana oleh pengadilan. Saya paham bahwasanya hakim tidak bisa lepas dari asas legalitas yang sekarang kita anut, bahwasanya kalau menurut Prof. Barda mengatakan asas legalitas kita itu masih asas legalitas formil yang menyatakan bahwasanya makna dari asas legalitas itu tiada maaf bagimu. Nah, untuk RUU KUHP saat ini nanti pengaplikasiannya terhadap orang-orang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas itu bagaimana, Prof? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tentang ini, Prof, lupa lagi, kita dulu deh. Makasih, Prof. Makasih, Bu Eni. Terima kasih Mas Guntur pertanyaannya ya. Bisa saya tangkap ya, agak terputus-putus tapi kurang lebih mungkin seperti ini intinya yang ingin ditanyakan mengenai pembelaan terpaksa ya. Kalau di dalam KUHP kita kenal dengan bukan hanya terpaksa tapi yang melampaui batas juga ya, Prof. Nah, bagaimana mengenai pembelaan terpaksa di dalam RKUHP itu pengaturnya seperti apa, Prof? Apakah sama seperti di dalam aturan KUH pidana kita yang sekarang atau ada perbedaan? Bu Eni, sebelum saya jawab pertanyaan Mas Guntur nih, saya mau menyampaikan dulu ini. Ini laptop saya sudah lowbat. Nah, barusan saya pegang HP saya, ternyata HP saya lowbat juga. Jadi kayaknya hanya dalam beberapa menit ini saya akan kehabisan baterai ya. Jadi mungkin saya hanya bisa menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Guntur ya. Oke, siap, Prof. Ya, baik. Mas Guntur, makasih untuk pertanyaannya. Dari Unsud ya, Mas Guntur? Siap ya, Prof. Oke. Ya, jadi mengenai dasar penghapus pidana, nah ini di dalam RKUHP, seingat saya itu memang pengaturannya agak lebih detail ya daripada yang di KUHP, walaupun memang tidak secara substansif memang prinsipnya sama, tapi pengaturannya ada lebih detail. Jadi lebih memberi pedoman bagi para hakim dan para penegak hukum lain ya, serta bagi masyarakat ya. Nah, dalam konteksnya bela paksa dan juga bela paksa lampaui batas ya, notwear dan notwear excess ya, itu memang di berbagai negara juga ini dilakukan diatur ya mengenai istilahnya self defense ya, self defense, tapi dalam konteks self defense ini bukan hanya membela diri atau jiwa, tapi juga harta dan juga kehormatan. Dan menurut hemat saya memang kalau Mas Guntur membaca berbagai putusan pengadilan, itu ternyata ada penerapan dari dasar penghapus pidana ini. Jadi ada banyak putusan pengadilan di mana hakim menggunakan dasar penghapus berupa self defense atau bela paksa dan juga bela paksa lampaui batas ini dan tidak memidana si pelaku. Nah, di RKUHP mungkin karena saya tidak pegang naskahnya sekarang ini ya, itu diatur juga ya, dan tentu redaksinya seperti juga berbagai peraturan lain dalam buku 1, pengaturannya lebih detail ya.
Ini sebagai gambaran saja ya, di KUHP itu pasal 10 sudah langsung ketemu dengan pidana dan pemidanaan. Di KUHP baru sekitar pasal, seingat saya 60-an atau 50-an baru ketemu dengan pidana dan pemidanaan. Nah, dasar penghapus juga diatur, tapi saya terus terang karena nggak megang teksnya, jadi saya tidak bisa membacakan sekarang. Mungkin di lain waktu kita bahas secara khusus RUU KUHP itu, atau mungkin bisa mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh tim sosialisasi RUU KUHP. Nanti Mas Guntur tolong ikuti handphone. Nah, mungkin ada berbagai kota lain. Nah, di situ diberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai RKUHP. Demikian, Mas Guntur. Makasih untuk responnya. Saya kembalikan ke Bu Heni dan terima kasih, Prof. Berarti kita akhiri untuk sesi pertanyaannya, Prof. Ya, izin. Ya, baiklah. Tapi sebelum kita closing, izinkan saya memberikan kesimpulan atas seminar yang telah disampaikan oleh Prof. Santoso, ya, bahwasanya kesimpulan dari seminar kita hari ini, jadi sangat menarik sekali ya untuk dibaca buku tentang hukum pidana sebagai suatu pengantar. Saya udah punya ini, Prof, ya, jadi yang lain silakan menyusul juga. Memang ini wajib dikepoin, Prof, karena memang sangat bagus sekali. Ya, karena di dalamnya terdapat banyak kajian yang menarik dan wajib dibaca, seperti bagaimana mengenai hukum pidana, kemudian ada ilmu hukum pidana dan ilmu lain yang berkaitan. Kemudian di sana juga dikaji mengenai hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Kemudian hukum pidana sebagai ultimum remedium, pengertian pidana dan falsafah pemidanaan, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia, sejarah hukum pidana di Indonesia, azas legalitas dalam hukum pidana, metode penafsiran undang-undang pidana, dan sejarah hukum pidana di Indonesia. Mungkin untuk lebih menggalinya lagi, teman-teman bisa membaca dan langsung membeli yang ori, yang asli ya, tidak bajakannya, karena kalau beli bajakan belum tentu isinya sama ya, Prof. Jadi sangat disarankan sekali. Baiklah, seminar hari ini cukup sekian. Kita kembalikan ke Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Topo Santoso dan juga Ibu Dr. Heni Susanti yang telah memandu acara ini dengan baik. Ini sebenarnya waktu masih cukup, ini baru jam 15.41 yang sesuai dengan jadwal kita akan sampai jam 16.00, tapi nggak apa-apa karena ini Prof. Topo narasumber sudah rasanya nggak mungkin untuk dipaksakan, laptopnya dan handphonenya sudah lowbat ini baterainya. Baik, kembali kami ingatkan kepada para peserta bahwa sertifikat itu nanti akan kami kirimkan via email yang sudah terdaftar pada saat pendaftaran dari peserta atau pada saat mengirim presensi absen. Jadi presensi absen, tadi banyak sekali peserta kita yang pada mengisi absen hanya hadir di kolom chat, seharusnya mengirim di link yang sudah tersedia di kolom chat. Disilahkan untuk mengisi di kolom chat. Kembali kami ingatkan kepada para peserta bahwa itu tersedia untuk link absensinya untuk bagi para peserta yang belum mengisi di email, untuk mengisi sebagai syarat untuk pada saat sertifikat tersebut serta atau kemudian terkait melalui door prize nanti kita akan kirimkan di media kita yang sudah tersedia di Zoom. Silakan saya mengirim link yang sudah kolom chat, menghubungi link kami melalui media sosial kami ya, Instagram dan juga Facebook yang ada di layar Zoom saat ini. Untuk link absen nanti kami akan mengumumkan yang terbaik yang akan mendapatkan tersebut melalui Facebook maupun Instagram yang sudah tersedia. Kemudian bagi para peserta yang ingin mendapatkan sebuah buku karya dari Prof. Topo Santoso dan juga ingin mendapatkan tanda tangannya, silahkan untuk memesan melalui narahubung yang sudah ada di flyer kami, ya, atau menghubungi sesuai dengan nomor telepon yang ada di layar Zoom kita saat ini, boleh silahkan. Nanti kami akan himpun dan berapa banyak kami akan mintakan untuk tanda tangan dari narasumbernya Prof. Topo Santoso.
Dan selanjutnya di samping itu juga bisa kita persilahkan untuk mendapatkan melalui link Shopee kami yang sudah kami sebarkan, kami share, dan itu nanti kelebihannya di Shopee juga dapat membayar di tempat atau di tempat tujuan bisa dibayar atau COD. Mungkin itu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Topo Santoso, narasumber, kepada Pak Dekan, Dr. Admiral, dan juga sama-sama Pak Fuad, narasumber moderator seluruh peserta. Mudah-mudahan kita semuanya akan selalu diberikan kesehatan sehingga kita dan tempat kita akan bisa berjumpa kembali dan kita bisa bersilaturahmi kembali. Mohon maaf apabila dari kami tim panitia ada kekurangan, dan terima kasih kami sekali lagi mengucapkan. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad, izin live saya Pak. Ya, terima kasih Bu Eni, Prof. Terima Topo, kasih Pak Fuad. Pak Dekan, terus ada Pak Musa. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Izin live, Prof. Terima kasih Pak Fuad. Ya, mari Mia. Dari siap. Terima kasih banyak Ibu. Dan dua narasumber yang kami muliakan, yang kami sayangi Prof. Dr. Dedi Purwana SM. Terima kasih ya Prof sudah menyempatkan waktu. Beliau insya Allah nanti. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad. Ya, mari terima kasih. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad. Dan juga yang kami sayangi. Ya, terima kasih. Selaku editor kami, Pak Marlen. Beliau akan membawakan tulisan dan belajar. Terima kasih Pak Fuad. Pak Mona. Ya, mari terima kasih. Nanti selama kurang lebih 2 jam acara ini akan dipandu oleh moderator kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fuad. Selamat siang. Nah, insya Allah nanti saya dan tim akan mendampingin acara ini hingga 2 jam ke depan. Dan sebelum kami menunggu kedatangan Pak Rektor untuk membuka dan memberikan sambutan, sekaligus saya juga membuka acara ini selaku panitia. Kebetulan ketua panitianya sendiri adalah Pak M. Fuadin dari Pekanbaru. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua LP2M yang akan disampaikan oleh Pak Yuhandri MSI PSG, beliau selaku Ketua LP2M UNP. Selanjutnya nanti setelah laporan penandatanganan MOA oleh Ketua LP2MP bersama dengan Raja Drapindo secara virtual dan foto bersama serta sambutan dari Direktur Penerbit PT Raja Drapindo. Setelah laporan dan penandatanganan MOA, selanjutnya webinar akan dipandu oleh moderator kami Bapak M. Fuadin SD. Kurang lebih itu susunan acaranya, dan insya Allah nanti di akhir acara selalu ada door prize dari Direktur Drapindo untuk 3 penanya terbaik menurut versi 2 narasumber kami, yaitu Prof. Dedi dan Mbak Melalisa. Nah, bukunya apa? Pasti buku tulisan dari Prof. Dedi Purwana, yaitu Lincah Menulis.